cerita The Great Roulette. Chapter 106. 100 segel spiritual. Ketika 100 segel spiritual muncul, berkilau seperti bintang dekat Mu Chen, wajah Liu Jingshan langsung berubah. Raut ngeri muncul di matanya. Meskipun dia bukan seorang guru arai spiritual, dia telah mengalami banyak peristiwa dalam masa hidupnya. Secara alami, dia mengerti bahwa arai spiritual yang diatur dengan 100 segel spiritual akan dianggap sangat kuat bahkan di antara arai spiritual peringkat 3. Setelah level arai spiritual ini diatur dengan sukses, kekuatannya bisa benar-benar menggetarkan langit dan mengejutkan dunia. Arai spiritual peringkat 3. Kata-kata ini keluar dari celah gigi Liu Jingshan. Niat membunuh yang sangat padat memenuhi matanya. Kali ini, dia akhirnya bisa merasakan sedikit bahaya dari situasinya. Meskipun dia tidak tahu apakah Mu Chen benar-benar bisa mengatur arai spiritual peringkat 3, tidak ada keraguan bahwa Mu Chen membuatnya merasa bahwa adalah mungkin baginya untuk mati. Aku tidak boleh membiarkan dia mengatur arai spiritual ini. Niat membunuh di dalam hati Liu Jingshan melonjak. Meskipun arai spiritual pada tingkat ini sangat kuat setelah diatur, seorang guru arai spiritual masih memiliki kelemahan fatal. Kelemahan itu adalah bahwa hal itu membutuhkan waktu bagi mereka untuk mengatur arai spiritual. Selain itu, mereka tidak bisa terlalu terganggu selama periode waktu ini. Namun saat ini, Mu Chen sebenarnya cukup berani untuk mengatur arai spiritual selama pertarungan sengit ini. Di mata banyak orang, itu adalah hal yang sangat bodoh dan putus asa untuk dilakukan. Pergi ke neraka. Pada saat ini, wajah Liu Jingshan sangat suram. Dia tidak ragu sama sekali dan berubah menjadi cahaya pelangi saat dia menuju Mu Chen. Pada saat yang sama, dia meledakkan kedua tangannya. Energi spiritual yang tebal melonjak dan membentuk banyak gunung saat mereka dengan keras menekan Mu Chen. Tetapi menghadapi serangan Liu Jingshan, mata Mu Chen tetap tertutup rapat. Energi spiritual yang gelap keluar dari kakinya. Kemudian, sosoknya langsung menjadi buram dan menghasilkan banyak bayangan. Saat mengambang di langit, dia menghindari semuanya dengan kecepatan seperti hantu. Gunung-gunung raksasa yang terkondensasi dari angin tinju membawa energi spiritual yang sangat berat dan tajam saat mereka menuju Mu Chen. Namun, mereka gagal menyentuh tubuhnya. Kecepatan yang sangat cepat. Melihat kecepatan mirip hantu Mu Chen, Liu Jingshan terkejut dan segera mengertakkan giginya. Saat ini, jelas bahwa Mu Chen berencana untuk mengulur waktu ketika ia mengatur arai spiritual. Oleh karena itu, semua konsentrasinya ditempatkan pada menghindari serangannya. Tapi semakin seperti ini, semakin dia tidak bisa membiarkan Mu Chen berhasil dengannya. Seni spiritual roaming ikan. Pada saat ini, tubuh Liu Jingshan bergetar. Seluruh tubuhnya tampak melunak dan dia merobek udara dengan kecepatan yang mengkhawatirkan menuju Mu Chen. Tubuh Liu Jingshan tampak sangat aneh saat ia melintasi langit. Pemandangan itu tampak seperti seekor ikan yang berenang di lautan. Namun, kecepatannya luar biasa. Jelaslah bahwa dia telah menggunakan seni spiritual gerakan saat ini untuk mengejar ketinggalan dengan kecepatan Mu Chen. Tubuh Liu Jingshan dengan cepat mendekati Mu Chen. Sedikit keseriusan muncul di matanya dan dia membentuk cakar dengan tangannya. Di tangannya yang seperti cakar, energi spiritual yang keras melintas ketika ia berusaha meraih tenggorokan Mu Chen. Saat angin yang datang dari cakar melonjak, udara sepertinya meledak. Tapi tepat ketika garis miring udara Liu Jingshan akan menyentuh tubuh Mu Chen, yang terakhir tampaknya telah dirasakan di muka, dan tubuhnya bergetar. Banyak Afteri Mages berlapis diri di atas satu sama lain dan angin dari cakar melewati Afteri Mages. Kulit Liu Jingshan berubah. Tidak hanya gerakan Mu Chen aneh, tapi, yang lebih penting, dia tampaknya bisa memahami serangannya di muka. Dia akan langsung mengubah lintasan ketika dia merasakan serangan Liu Jingshan, menyebabkan serangan itu meleset sepenuhnya. Aku tidak akan percaya bahwa kamu bisa terus menghindar selamanya. Liu Jingshan menggertakkan giginya dan tiba-tiba serangannya menjadi lebih ganas. Angin cakar tajam merobek langit dan menyerang Mu Chen. Menghadapi serangan Liu Jingshan, sosok Mu Chen berubah lebih seperti hantu. Matanya tetap tertutup, namun tubuhnya menari-nari seperti daun mengambang di tengah badai. Dia membiarkan badai melakukan apapun yang diinginkannya, namun badai itu tidak akan menghancurkannya. Sebagai Mu Chen terus-menerus menghindari serangan Liu Jingshan, semua orang bisa melihat bahwa 100 segel spiritual secara bertahap terintegrasi ke udara. Di lokasi itu, fluktuasi energi spiritual yang luar biasa sedang dipancarkan tanpa henti.
Semua aura spiritual di dunia tampaknya berkumpul ke arah itu. Mu Feng dan yang lainnya menyaksikan adegan itu dengan gugup. Apakah mereka bisa menerobos dilema hari ini akan tergantung pada Mu Chen yang berhasil mengatur arai spiritual itu. Pertempuran yang mencekik berlanjut di langit. Namun, seiring berjalannya waktu, semua orang bisa tahu bahwa Liu Jingshan tidak setenang sebelumnya. Jelas bahwa dia menyadari dia tidak akan bisa mengganggu Mu Chen jika ini terus berlanjut. Yang terakhir tampaknya terpisah dari dunia. Selain itu, yang benar-benar mengejutkan semua orang adalah dia bisa menghindari ofensif sengit Liu Jingshan bahkan ketika dia telah mematikan semua gangguan dari dunia luar. Semua ini membuat orang diam-diam bertanya-tanya apakah bocah di depan mereka bisa menyelesaikan masalah yang tampaknya mustahil ini. Di langit, Liu Jingshan tiba-tiba berhenti bergerak. Pada saat ini, wajahnya agak terdistorsi. Niat membunuh di matanya telah mengembun ke titik bahwa itu hampir jasmani. Dia memperbaiki pandangannya pada sosok mirip Chen Mu. Di belakangnya, warna gelap sudah muncul. Udara terdistorsi dan diagram arai yang besar terbentuk. Tampaknya tidak mungkin baginya untuk menghalangi Mu Chen dari menyelesaikan arai spiritual. Hari ini, aku akan melihat apa yang kamu terbuat dari. Teriakan penuh dengan niat membunuh terdengar dari Liu Jingshan. Dia segera mundur ke belakang. Saat dia mundur, energi spiritual yang padat melonjak keluar dari tubuhnya. Pada saat itu, fluktuasi yang sangat aneh keluar dari tubuh Liu Jingshan. Semua orang mengarahkan pandangan mereka ke Liu Jingshan. Kemudian, mereka terkejut melihat tubuh Liu Jingshan membengkak dengan cepat. Cahaya hitam benar-benar menutupi permukaan tubuhnya. Pakaian Liu Jingshan robek saat tubuhnya membengkak dengan cepat. Dalam beberapa detik, dia benar-benar telah membuang wujud manusianya dan berubah menjadi monster raksasa. Itu adalah anjing hitam besar. Kedua kepala pada anjing itu memiliki mulut mengerikan penuh dengan taring tajam yang meneteskan air liur. Ketika itu muncul, bahkan udaranya sedikit berfluktuasi. Anjing hitam besar meludahkan beberapa napas. Salah satu mulutnya yang mengerikan memuntahkan api sementara yang lain memiliki angin hitam yang terbentuk di dalamnya. Fluktuasi yang sangat jahat dipancarkan tanpa henti saat beriak di langit. Liu Jingshan telah benar-benar berubah menjadi esensi jiwa spiritual binatang yang ia menelan, Hellhound berkepala dua. Pada saat ini, banyak ekspresi individu berubah. Bahkan Mu Feng dan Lord Wilayah Mu lainnya mengambil napas dalam-dalam. Mereka secara alami sadar bahwa Hellhound berkepala dua yang telah diubah oleh Liu Jingshan bukanlah ilusi. Itu adalah Hellhound berkepala dua yang memiliki kekuatan dan aura sejati. Jadi pembangkit tenaga listrik Heavenly Fusion Stage bisa menelan jiwa esensi sedemikian rupa. Mu Feng dan hati yang lain bergetar. Meskipun mereka semua telah menelan esensi jiwa spiritual binatang, mereka hanya bisa menyingkat esensi jiwa spiritual binatang menggunakan energi spiritual mereka paling banyak. Sangat mustahil bagi mereka untuk secara langsung berubah menjadi binatang spiritual sejati seperti Liu Jingshan. Saat ini, Liu Jingshan tidak hanya memiliki kekuatan tubuh aslinya, ia juga memiliki ketangguhan dan kemampuan sebenarnya dari Hellhound berkepala dua. Sangat menakjubkan sampai-sampai menakutkan. Hellhound berkepala dua yang diubah oleh Liu Jingshan menjadi meraung di langit. Dalam mata merahnya, sedikit keganasan muncul. Meskipun ia telah berubah menjadi bentuk seperti sekarang, Liu Jingshan masih Liu Jingshan. Dia masih memiliki rasionalitas yang jelas dan tidak akan berperilaku seperti binatang buas spiritual hanya karena perubahan ini. Namun, ini benar-benar kombinasi dari tubuh tangguh binatang spiritual dengan kebijaksanaan manusia. Hanya karena ini maka itu menakutkan. Hellhound berkepala dua membuka mulutnya yang mengerikan. Naga api serta badai hitam meletus. Jelaslah bahwa energi spiritual yang keras ini berkali-kali lebih kuat dan ganas dibandingkan dengan bentuk manusianya. Tubuh Mu Chen dengan cepat mengeluarkan bayangan setelah ia menghindari serangan. Meskipun dia berhasil menghindari terkena pada titik vital, pakaiannya robek menjadi dua dan dia mengungkapkan tubuhnya berlumuran darah segar. Hellhound berkepala dua meraung dengan marah dan aura spiritual di dunia menjadi ganas. Di bawah banyak tatapan ngeri, banyak naga api dan badai hitam meletus di langit dengan luar biasa. Kali ini, itu menyelimuti langit seluruh wilayah. Mustahil bagi Mu Chen untuk mundur. Ketika mereka menyaksikan adegan ini, Mu Feng dan hati yang lain berdetak sangat cepat. Bahkan telapak tangan mereka dipenuhi keringat dingin. Naga api dan angin hitam seperti binatang buas dan mereka mengungkapkan penampilan mengerikan saat mereka menuju Mu Chen. Di kota, semua orang segera menahan napas. Mereka bahkan tidak berani menggumamkan satu kata pun.
Panas yang dibawa oleh naga api sudah menyebabkan potongan-potongan pakaian di tubuh Mu Chen berubah menjadi abu saat angin kencang membubarkan abu. Serangan kekerasan ini semakin dekat. Tapi tepat ketika Mu Chen akan diselimuti oleh serangan kekerasan, matanya yang tertutup rapat terbuka. Dalam mata hitamnya, nyala api hitam muncul. Itu sangat misterius. Di tubuh Mu Chen, banyak celah berdarah mulai retak dan terbentuk. Darah segar mengalir keluar, namun Mu Chen tetap tak bergerak. Tangannya yang berdarah perlahan membentuk segel lain saat suara serak terdengar. Membunuh arai spiritual iblis lotus, aktifkan. Ketika suku kata terakhir diucapkan, cahaya hitam yang kuat meletus dari ruang di belakang Mu Chen. Di bawah banyak tatapan, cahaya hitam memanjang dan terbentuk menjadi arai spiritual gelap yang sangat rumit. Sinar cahaya dari diagram arai terpancar keluar. Samar-samar mereka bisa melihat lotus hitam misterius perlahan mekar. Banyak kelopak teratai hitam turun dan mendarat di depan Mu Chen. Itu memungkinkan naga api dan badai hitam membombardirnya sebanyak yang mereka inginkan. Boom boom boom. Energi spiritual kekerasan berfluktuasi dengan gila-gilaan di langit. Namun, ketika api dan angin hitam menghilang, mata semua orang menyipit. Ini karena kelopak teratai hitam yang melindungi Mu Chen tetap tidak terluka. Selanjutnya, tangan Mu Chen gemetar sedikit, dan dia menyeka darah dari sudut mulutnya. Bahkan tindakan kecil ini menyebabkan rasa sakit luar biasa baginya. Tubuhnya telah mencapai batasnya dalam menahan kekuatan 9 Netherbeard. Tapi itu bukan saatnya baginya untuk jatuh sekarang. Mata Mu Chen, yang memiliki api hitam terbakar di dalamnya, diam-diam menatap Hellhound dua kepala yang jauh. Kemudian, dia segera mengetuk langit dengan jari rampingnya yang berlumuran darah. Suara bergumam terdengar. Sudah waktunya untuk membunuh anjing itu. Ketika suara itu memudar, lotus iblis hitam raksasa dan misterius memancarkan gelombang energi yang mematikan. Chapter 107. Saat itu menerangi langit dengan cahaya hitam, lotus hitam besar dan misterius melonjak melalui langit dengan kecepatan yang mengkhawatirkan dan muncul di atas Liu Jingshan, yang masih bertransformasi menjadi Hellhound berkepala dua. Sementara lotus hitam perlahan-lahan berputar, banyak kelopak teratai mulai mekar. Seluruh dunia tampak menjadi redup pada saat ini ketika aura spiritual di dalam dunia berkumpul di teratai hitam. Fluktuasi ini sangat mengkhawatirkan. Dalam mata merah darah Liu Jingshan, sedikit kegelisahan muncul. Dari lotus hitam misterius, dia bisa merasakan sedikit kematian. Pada saat ini, satu-satunya yang bisa dia lakukan adalah menggunakan semua kekuatannya untuk melawannya. Ini jelas merupakan pilihan terakhir Mu Chen. Selama dia berhasil memblokirnya, bisa dipastikan bahwa Mu Chen akan mati. Raungan yang dipenuhi dengan niat membunuh terdengar dari mulut Liu Jingshan. Aura ganas keluar dari tubuhnya saat kedua kepala anjing itu membuka mulut mengerikan mereka. Api dan angin hitam berkumpul dengan cepat di dalam mulut masing-masing, mendistorsi udara di sekitarnya. Semua orang di kota menyaksikan adegan ini dengan gugup. Mereka tahu bahwa dua orang di langit menggunakan jalan terakhir mereka. Black Worm Firestorm. Pada saat ini, semua energi spiritual dalam tubuh Liu Jingshan mulai beredar. Cahaya api dan angin hitam, yang terletak di masing-masing mulutnya yang menyeramkan, membentang ratusan meter. Dalam sekejap, raungan berisi niat membunuh berteriak sekali lagi. Seluruh langit tampak bergetar pada saat ini. Kemudian, banyak orang yang menyaksikan sebagai naga api dan naga angin hitam, masing-masing setinggi ratusan meter, bergegas keluar dari mulut Liu Jingshan. Kedua naga raksasa itu menyerbu ke arah langit dan saling bertautan. Saat kedua naga berkumpul, nyala api dikipasi oleh angin, dan itu terbakar lebih ganas. Keganasan hebat dari energi spiritual juga meningkat secara eksponensial dan sangat mengejutkan. Serangan ini benar-benar teknik terkuat Liu Jingshan. Semua orang menyaksikan naga kembar terjalin dengan takjub. Naga-naga ini membawa energi spiritual yang tiada taranya saat mereka menyerang langsung ke arah teratai hitam yang misterius. Di belakang mereka, sebuah ekor panjang yang dibentuk oleh cahaya yang bersinar muncul. Pada saat ini, kelopak teratai terakhir perlahan mekar di lotus misterius. Cahaya gelap hitam, seperti kegelapan yang menyerbu bumi, menyatu dengan cepat di tengah teratai hitam. Di tengah lotus, cairan hitam sepertinya menetes ke bawah. Pada saat ini, cahaya hitam gelap tiba-tiba menjadi lebih kuat. Semua orang memperhatikan bahwa teratai hitam misterius sedikit bergetar pada saat ini. Kemudian, sinar hitam yang lebarnya ratusan meter diam-diam meletus dari teratai hitam. Dari kelihatannya,
sinar cahaya hitam ini tidak memiliki energi spiritual yang terlalu keras. Itu seperti pilar air hitam yang turun dari langit saat melonjak melalui langit. Di bawah tatapan gugup banyak orang, itu bertabrakan dengan naga api dan angin. Gelombang kejut energi spiritual yang dipancarkan dari titik kontak, dan seluruh dunia tampak bergetar pada saat ini. Naga kembar meraung dan berjuang untuk terobosan. Gelombang energi spiritual yang tiada tara dan keras keluar dan berusaha untuk menghilangkan pilar cahaya hitam yang turun ke atasnya. Namun, yang mengejutkan semua orang adalah bahwa apapun yang dilakukan naga kembar itu, sinar hitam tetap tak bergerak. Itu seperti pilar yang menopang langit dan tidak tergerak oleh naga yang berhadapan. Saat Liu Jingshan menyaksikan adegan ini, kegelisahan di matanya meningkat. Meskipun sinar hitam tidak terlalu mengesankan, tetap saja membuatnya menggigil. Di kejauhan, Mu Chen menyaksikan konfrontasi di langit dengan tenang. Dia segera menggerakkan jari-jarinya dengan lembut dan lotus hitam di udara hancur. Itu berubah menjadi cairan hitam dan menyatu dengan sinar cahaya hitam. Saat teratai hitam memudar, sebuah cetakan teratai hitam besar muncul di permukaan sinar cahaya hitam. Kecemerlangan tersembunyi di dalamnya akhirnya terbuka. Lampu gelap hitam yang tersembunyi muncul dari sinar lampu. Pada saat ini, naga kembar itu berteriak. Kemudian, banyak orang yang terkejut melihat bahwa retakan-retakan telah muncul di atas tubuh naga api dan angin. Saat itu, mata Liu Jingshan menyipit. Suara mengejutkan terdengar. Sinar cahaya hitam benar-benar menembus api dan naga angin dengan paksa. Dalam sekejap bahwa naga kembar ditembus, horor keluar dari mata Liu Jingshan. Perasaan mati berkerumun dan menghabiskan hatinya dalam ketakutan. Di bawah ancaman kematian, ia segera berubah menjadi cahaya hitam dan mundur. Dia bisa merasakan bahwa dia pasti akan mati jika cahaya hitam misterius itu mendarat di atasnya. Suara kaget pecah di kota ketika mereka melihat Liu Jingshan tiba-tiba melarikan diri. Bahkan ekspresi Liu Qingtian telah berubah pucat. "Kamu ingin kabur?" Mata Mu Chen yang dingin menatap cahaya hitam itu adalah Liu Jingshan. Dia telah menggunakan semua langkah yang mungkin untuk memaksa Liu Jingshan ke situasi tanpa harapan ini. Jika dia membiarkannya melarikan diri, semua yang dia lakukan akan sama sekali tidak berguna. Bagaimanapun, yang terakhir akan kembali setelah dia beristirahat untuk jangka waktu tertentu. Adapun Mu Chen, dia tidak akan bisa meminjam kekuatan 9 Netherbeard setiap saat. Karena itu, ia harus menyingkirkan Liu Jingshan agar tidak ada masalah di masa depan. Saat niat membunuh dalam hati Mu Chen melonjak, sinar cahaya hitam yang telah menembus naga kembar tiba-tiba berbelok. Ia merobek langit dan mengejar Liu Jingshan dengan kecepatan tinggi. Sinar cahaya hitam secepat kilat. Hanya dalam beberapa detik, itu muncul di belakang Liu Jingshan. Liu Jingshan berteriak ngeri. Dia dengan marah membangkitkan energi spiritualnya dan menempatkan penghalang energi spiritual besar di belakang tubuhnya. Namun, sinar hitam tidak peduli dan langsung menyerang. Akhirnya, mendarat di penghalang energi spiritual. Penghalang energi spiritual yang tampaknya kuat sama sekali tidak efektif pada saat ini. Sinar cahaya hitam itu seperti sabit dewa kematian, dan dengan mudah merobek penghalang energi spiritual. Kemudian, itu menabrak Hellhound berkepala dua, yaitu Liu Jingshan, dengan ganas. Pada saat itu, tangisan keputusasaan dan ketakutan Liu Jingshan bergema di seluruh langit. Di tengah teriakan, sinar cahaya hitam dengan paksa menembus tubuh Liu Jingshan sebelum melesat ke gunung yang jauh. Seluruh bumi bergetar ketika gunung itu lenyap seketika. Pada saat ini, seluruh kota benar-benar sunyi. Ini karena mereka telah menyaksikan Hellhound berkepala dua menghilang sepenuhnya ketika sinar cahaya hitam lewat, bahkan tulang-tulangnya tidak tersisa. Itu adalah pemandangan seolah-olah dia telah dihapus dengan paksa dari dunia. Di langit, fluktuasi energi spiritual yang keras mereda dengan cepat. Bahkan pertempuran luar biasa sebelumnya telah sepenuhnya memudar. Di dalam kota, banyak orang saling bertukar pandang ketika mereka menatap langit yang kosong. Liu Jingshan terbunuh begitu saja? Sebuah pembangkit tenaga Heavenly Fusion Stage telah jatuh seperti ini? Liu Qingtian, Liu Mubai dan yang lainnya menatap kosong ke tempat Liu Jingshan menghilang. Perasaan pusing muncul dari pikiran mereka dan mereka tidak bisa membantu tetapi duduk di lantai. Situasi luar biasa yang mereka miliki semula, ambisi untuk mendominasi alam spiritual utara, semua ini benar-benar hancur? Dan semuanya disebabkan oleh Mu Chen yang tidak mereka pikirkan sebelumnya? Bagaimana ini bisa? Tubuh Liu Qingtian gemetar. Matanya tidak lagi memiliki ketajaman yang mereka miliki sebelumnya.
Apa yang menggantikannya adalah rasa takut yang mendalam. Kali ini, wilayah Mu Liu telah menyinggung semua kekuatan di alam spiritual utara. Namun, satu-satunya orang yang bisa mereka andalkan telah terbunuh. Mulai sekarang, wilayah Mu Liu pasti akan menerima pukulan hebat di alam spiritual utara. Selain Liu Qingtian, 3 Lord wilayah Mu lainnya yang tidak membantu Mu Feng dan yang lainnya juga mengambil napas dalam-dalam. Mereka menatap Liu Qingtian dengan muram dan perlahan-lahan menjauh. Jelaslah bahwa mereka tidak ingin memiliki hubungan dengan wilayah Mu Liu lagi. Saudara Mu Feng, saya tidak pernah membayangkan bahwa wilayah Mu Anda benar-benar akan menyembunyikan kartu truf seperti itu, gumam Tangshan sambil pulih dari keterkejutannya. Beberapa Lord Teritori di dekatnya juga memandang Mu Feng dengan ekspresi yang kompleks. Di mata mereka, ketakutan muncul. Mereka benar-benar kaget dengan serangan yang dilepaskan Mu Chen. Tidak heran Mu Chen mampu menjadi satu-satunya orang yang memenuhi syarat untuk jalan spiritual dalam alam spiritual utara. Mendengar ini, Mu Feng hanya bisa tersenyum pahit. Dia tidak tahu apa-apa tentang ini. Selain itu, dia tidak berharap bahwa Mu Chen memiliki kekuatan seperti itu. Di langit, Mu Chen melirik tempat Liu Jingshan menghilang. Setelah dia mengkonfirmasi bahwa aura yang terakhir telah benar-benar menghilang, dia akhirnya menghela nafas lega. Tapi saat dia menghela nafas, kekuatan di dalam tubuhnya dengan cepat mereda. Perasaan tidak berdaya dengan cepat muncul. Pada saat yang sama, rasa sakit yang hebat naik ke seluruh tubuhnya dan dia merasa bahwa tubuhnya telah menjadi sama sekali tidak berguna. Ketidakberdayaan melonjak dalam benak Mu Chen. Pada akhirnya, tubuhnya bergetar dan dia kehilangan kesadaran ketika dia jatuh dari langit. Melihat ini, Mu Feng buru-buru bergegas keluar dan menangkap Mu Chen, yang benar-benar berlumuran darah. Kemudian, dia mendarat di tanah dengan hati-hati. Paman Mu, apakah dia baik-baik saja? Tang Qian'er bergegas mendekati. Dia tidak bisa membantu tetapi menggigit bibirnya ketika dia menyadari bahwa Mu Chen berlumuran darah. Dia masih bernafas. Dia seharusnya tidak sadar. Mu Feng memeriksa Mu Chen sebentar sebelum menghela nafas lega. Kemudian, dia bertukar pandang dengan Tangshan dan yang lainnya. Sedikit rasa dingin melintas di mata mereka. Qian'er, tolong jaga anak ini. Mu Feng menyerahkan Mu Chen yang tidak sadar ke Tang Qian'er. Ketika gadis itu melihat ini, dia buru-buru meraih ke pinggang Mu Chen tanpa peduli tentang darah yang tercemar di seluruh tubuhnya. Perasaan yang kuat dan aura jantan membuatnya memerah. Kemudian, dia diam-diam menatap wajah tampan bocah yang tak sadarkan diri itu ketika detak jantungnya meningkat. Saat detak jantung Tang Qian'er meningkat, banyak orang di dalam kota menatap Lord Teritori yang mendekati pasukan wilayah Mu Liu dengan ekspresi tanpa belas kasihan. Mereka diam-diam menghela nafas pada diri mereka sendiri. Selanjutnya, itu akan menjadi tindakan penutup. Posisi wilayah Mu Liu dalam alam spiritual utara pasti akan anjlok. Di sisi lain, dengan mengandalkan rasa takut Mu Chen, wilayahmu tidak diragukan lagi akan menjadi kekuatan terkuat dalam alam spiritual utara. Pengaturan alam spiritual utara masih akan berubah. Namun, itu masih banyak kali lebih baik daripada dianeksasi secara paksa oleh wilayahmu. Semua ini karena bocah ini. Beberapa tatapan menatap bocah laki-laki di lengan gadis cantik itu. Tangan mereka menutupi mulut mereka, dan sentuhan kekaguman melewati mata mereka. Tuan kecil wilayahmu pasti melebihi ayahnya. Setelah pertempuran ini, nama Mu Chen pasti akan diketahui semua orang di alam spiritual utara. Lanjut di video chapter berikutnya. Terima kasih.